Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Kita sekarang akan membahas teknik presentasi tetapi untuk keperluan konteks bisnis atau English Business Presentations atau teknik presentasi bahasa Inggris. Nah, biasanya nanti teman-teman di kantor itu akan mengalami suatu event, kegiatan, yaitu presentasi bisnis. Kalau memang itu perusahaan asing ya, rata-rata sering banget kita presentasi. Nah, ini bisa kita katakan sebagai konteks presentasi bisnis. Ada nggak Bu, kalau misal ini kantornya bukan kantor perusahaan asing, tetapi saya disuruh presentasi bahasa Inggris. Tergantung dengan kegiatannya, teman-teman. Rata-rata untuk keperluan di perusahaan publik atau bahkan di private sektor swasta, walaupun dia nasional tidak menggunakan keseharian bahasa Inggris, apabila kita sudah masuk ke era digital dan globalisasi yang sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu, jelas banget pasti yang namanya klien, yang namanya pelanggan, itu kita tidak bisa untuk membendung mereka bekerja sama dengan perusahaan. Walaupun perusahaan kita sehari-hari bergerak multinasional dan kita menggunakan bahasa Indonesia. Siapa tahu selalu ada tamu atau bahkan ketika kita diminta untuk mendampingi, diminta untuk menggantikan pimpinan suatu saat atau kita dalam satu tim itu ada kaitannya dengan orang asing gitu ya, terutama yang native atau yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, mau tidak mau kita harus bisa berpresentasi menggunakan bahasa Inggris. Kali ini kita akan bahas bagaimana sih mendesain, membuat, dan juga menyampaikan bahasa Inggris presentasi yang ini merupakan konteks bisnis. Pertama, kita harus settingkan dulu bahwa yang namanya perencanaan atau planning itu benar-benar matang. Apa sih planningnya? Tujuannya kita melakukan presentasi bisnis. Jelas saja, ini tujuannya untuk memenuhi kepentingan atau tujuan dari speakers atau mungkin pimpinan atau kita sebagai speakers dan akhirnya untuk bertemu dengan audiens karena yang namanya tamu, clients atau siapapun itu dalam perusahaan kita harus penuhi kebutuhan mereka. Dan untuk menjembatani kebutuhan mereka, kita gunakan bahasa internasional seandainya mereka bukan orang Indonesia. Nah, gimana untuk mempersiapkan supaya lebih efektif dalam berpresentasi? Jelas kita harus pilih topik yang menarik, menarik bagi kedua pihak, kita sebagai presenter atau pihak di kantor dan juga topik yang menarik bagi audiens. Kembali ke kebutuhan, misalnya ingin menjadi seorang investor di perusahaan kita dan pasti mereka membutuhkan informasi terkait dengan produk-produk apa aja yang perusahaan kita jual. Seperti apa spesifikasi produknya, apa saja andalan produknya, lalu bagaimana produk ini setahun atau 5 tahun terakhir sudah terjual, prospeknya seperti apa, harganya bagaimana, dan gimana cara pembayarannya dan terkait dengan investasi nanti. Nah, ini kan kita harus paham tentang topik terkait product knowledge di perusahaan kita. Nah, kita harus pahami itu. Lalu itu kita masukkan sebagai topic of interest, oke? Okay? So, yang kedua, preparingnya adalah determine the purpose of your message. Jadi kita harus pahami tentang tujuan pesan dari kita. Apa sih yang ingin audiens itu dapatkan dari presentasi kita? Semisal dia menginginkan jenis produk apa aja yang kita sudah punya, kita jual dan harga berapa, berarti kita fokuskan ke materi tersebut. Dan kita harus tahu identifikasi poin-poin apa dan mana lokasi yang harus kita berikan sebuah informasi tambahan. Kalau memang kita harus menjelaskan sebuah produk, jelas informasi tambahannya adalah terkait detail dari produk tersebut, variannya, harganya, dan seberapa kita sudah melakukan penjualan, seperti apa prospeknya, dan bagaimana dia punya kelebihan dibandingkan produk yang ada di pasaran luar, lalu bagaimana produk ini punya harga saing yang bisa memenuhi ekspektasi dari konsumen. Dan kita juga harus mengembangkan opening atau intro dari sebuah
presentasi bisnis dengan cukup kuat dan juga penutupnya juga harus cukup kuat. Jadi yang namanya presentasi bisnis itu poinnya ada di depan dan di belakang. Yang di tengah, Bu, yang di tengah itu tergantung dari audiens. Kalau hanya meminta beberapa hal ya kita harus short atau brief kan, kita singkat seberapa yang memang harus diinformasikan. Jadi tidak perlu bertele-tele, menggunakan humor yang berkepanjangan. Kalau presentasi bisnis itu sangat-sangat brief, sangat short, dan apalagi kalau di depan gitu ya, kalau opening itu biasanya sudah langsung to the point terkait dengan apa yang diminta oleh si klien atau audiens. Lalu yang terakhir kita arrange atau kita susun sebuah introduction atau opening dari presentasi dengan baik. Nah, bagaimana nih kita mengidentifikasi tujuan? Jelas ini cara-caranya. Mari kita coba untuk mengucapkan pada diri kita sendiri ya. Kita harus punya gambaran di kepala waktu kita akan berbicara atau berpresentasi. Yang pertama adalah di akhir dari presentasi ini audiens akan tertarik untuk membeli produk dari perusahaan kami. Itu harus dipikirkan. So, kenapa harus membeli? Nah, pertanyaan itulah yang harus dijelaskan di openingnya. Misal, terima kasih Anda sudah hadir, Mr. John. Anda tepat sekali ingin berinvestasi di perusahaan kami karena jelas produk kami ini punya keunggulan yang berbeda dengan produk sejenis yang ada di negara ini. Harganya juga di pasaran jelas sesuai dengan survei berdasarkan A, B, C. Kamu tunjukin hasil survei bahwa produk kamu itu masuk ke top brand di tahun sebelumnya itu 3 besar, 5 besar, dan seterusnya. So you can give some fakta yang istilahnya fakta itu secara objektif dilakukan oleh badan survei yang itu terkait dengan survei Anda dengan kompetitor. Itu pasti ada. Oke. So, yang berikutnya kita harus pikirkan bagaimana audiens itu punya kesimpulan tentang hasil presentasi yang sudah kita lakukan. Jadi, apa yang ada di benak konsumen kita harus tahu, atau di benak audiens itu kita harus tahu apa sih sebenarnya yang mereka inginkan, apa yang sebenarnya mereka harapkan. Jadi, apa kebutuhan mereka? Oh, pasti itu kalau orang mau investasi, jelas banget mereka itu ingin tahu berapa harga jual dari produk kita dan seberapa keuntungan yang akan mereka dapatkan ketika mereka menanamkan modal. Itu jelas audiensnya apabila dia seorang investor. Tapi apabila seorang reseller atau distributor kembali yang ingin menjual, dia jelas banget ingin juga tahu berapa profit atau sharing profit yang mereka ingin dapatkan dari kita ketika mereka berhasil menjual. Dan termnya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa ketika menjadi collaboration mitra. Lalu terakhir, gimana sih mengidentifikasikan tujuan kita berpresentasi bisnis? Kita katakan kepada mereka mengapa sih mereka harus memahami atau mereka harus memperhatikan topik yang akan kita sampaikan gitu. Nah, itu bisa kita sampaikan di opening. Anda pasti tidak akan menyesal, Anda tepat sekali. Akhirnya kita bertemu di sini. Ini momen yang sangat tepat. Ini pilihan bagus buat Anda, misalnya seperti itu. Karena jelas ini akan jadi kerjasama yang baik supaya kedua pihak atau Anda pasti memiliki kesempatan yang baik. Ini sudah takdir baik untuk Anda meningkatkan profit penjualan, meningkatkan profit perubahan Anda. Nah, itu bisa kita katakan hal-hal yang berkaitan dengan prospek dan juga harapan-harapan dan juga motivasi, optimisasi, optimasi atau terkait hal-hal yang optimis ya. Kalau misalnya berhasil bekerja sama dengan kita. Nah, gimana nih caranya kita memahami audiens kita? Terkadang ada bentuk presentasi bisnis kita kurang memahami audiens karena sifatnya sangat heterogen. Nah, di sini misalnya kita ingin melaunching produk baru, ya, kita bikin sebuah campaign atau kita sebuah marketing event di mana marketing eventnya itu ada panggung, misal di mall, lalu kita ada sebuah pameran kecil-kecilan tentang produk baru kita gitu ya. Biasanya namanya campaign selalu dipublikkan. Nah, di sini ada beberapa yang sudah duduk di sebuah venue lalu kita mempresentasikan sebuah produk. Nah, otomatis di situ bercampur background dari para audiens teman-teman ya. Nah, di sini kita pasti bingung apa nih yang harus saya sampaikan supaya audiens ini tertarik misalnya ya.
Nah, di sini audiens itu juga kita harus ngerti, oh cowok banyak nih, oh cewek banyak. Biasanya saya kayak kalau ke mall itu yang di Jogja ya, di Hartono, itu terkadang ada setiap akhir tahun, ada event menjelang akhir tahunnya sekitar Agustus September. Itu ada salah satu tenan shop like diamond shop or jewelry shop ya, jualan perhiasan di mana mereka juga akan menginformasikan sebuah produk diamond yang baru, jewelry baru ya, perhiasan baru, dan bikin tempat duduk banyak di situ, ada sebuah event juga di situ gitu ya. Jadi tokonya ada di lantai 2, eventnya ada di lantai 1 menggunakan panggung gitu ya. Dan ada beberapa hiburan dan juga beberapa campaign informasi terkait produk mereka. Karena mungkin akhir tahun itu event banyak musim orang menikah kan. Jadi pasti mereka mencari yang namanya cincin untuk nikah, mencari perhiasan dan sebagainya ya. Nah, di sini yang datang itu beragam karena pengunjung yang masuk itu diberi brosur, disuruh menonton hiburan dan juga presentasi. Tentu saja ada muatan-muatan campaign produk dari toko perhiasan tersebut. Nah, sebagai seseorang yang presenter atau speakers di toko tersebut, misalnya kita juga harus tahu audiens ini siapa, umur berapa, lalu apa yang mereka inginkan. Jelas pasti mereka inginkan jenis produknya dan harganya. Mungkin ada promonya itu kalau biasanya orang ingin membeli ya sebagai konsumen akhir. Nah, terus kita juga harus infokan ke mereka kenapa teman-teman datang ke sini, kenapa saudara Bapak Ibu datang kemari karena topik ini penting. Kenapa penting gitu kan? Kita harus informasikan keunggulan dari produk kita karena tiap tahun produk kita ada bonus, ada yang namanya produk baru untuk couple misalnya, ada kita promo atau campaign yang baru soal eh tukar ini ya, biasanya tuh ada yang tukar produk terus kita jual beli gitu ya, jual beli dari jewelry yang lama kita sudah punya. Nah, lalu yang ketiga, gimana sih kita memahami tentang lingkungan efek dari presentasi? Kalau saya bicara tentang promo ini, gimana ya audiens yang akan mengerti? Lalu kita harus pastikan berapa banyak audiens di situ, apakah kursinya penuh sampai belakang, lalu apakah ini cocok ya program yang akan saya informasikan. Lalu seberapa lama nih saya harus menginformasikan produk dan berapa lama saya harus kasih jeda untuk istirahat dan juga hiburan gitu ya. Dan seperti apa ruang lingkup dari ruangan tersebut. Kalau misalnya outdoors itu bisa jadikan suaranya mantul ya, atau suaranya bisa jadi terlalu luas jadi kita harus pakai mikrofon. Atau misalnya semi indoors atau semi outdoors kayak mall-mall yang ada di Jakarta, nah itu juga harus diperhatikan. Apalagi nanti ada orang lalu lalang, mungkin lalu lalangnya orang lebih berisik dari suara kita, jadi kita harus perhatikan sampai si detail itu sebagai seorang speakers dan juga orang yang lagi ada di tim campaign marketing misalnya. So, presentasi sendiri itu bagaimana kita mengatur, mengelola, bahkan mengembangkan berbagian perbagian dari paragraf untuk membuat sebuah presentasi yang sangat efektif. Nah, gimana caranya kita untuk mengelola dan mengorganize ya, menyusun sebuah presentasi? Itu ada tiga part, ada tiga bagian. Yang pertama adalah introductions, kedua body atau isi, yang ketiga adalah kesimpulan atau conclusions. Kalimat yang akan kita gunakan sebagai pembuka dari presentasi itu harus mengacu kepada apa yang akan saya katakan, tujuan apa yang ingin saya sampaikan kepada audiens itu harus terkatakan ya di bagian introductions. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara yang saya cintai, saya hormatin, saya ada di sini untuk menginformasikan pada kalian tentang promo yang sangat menarik dari produk kami yang terbaru. Bapak Ibu, Bapak-bapak, ya Bapak Ibu gitu kan, saudara, teman misalnya. Atau kalau kalau dalam rapat itu biasanya langsung to the point ya karena mungkin lebih kecil gitu kan ya. Saudara-saudara, di hari ini kita berkumpul untuk membahas terkait dengan mitra yang hadir untuk memberikan beberapa informasi kepada mereka karena kita akan melakukan kerjasama gitu kan. Nah itu tell the audience what we are going to tell them. Jadi kita menginformasikan apa untuk apa. Nah itu introductions, kalimat yang harus meluncur sudah mengarah ke sana. Lalu bagian inti yaitu body itu seperti apa? Ya tentu saja apa yang ingin kita katakan ke mereka. Ya,
tentang produknya, tentang promonya, harganya itu yang penting tentu aja. Namanya bisnis pasti ada terkait dengan price, terkait dengan bagaimana kita bekerja sama dengan beberapa konsumen bahkan mitra. Lalu yang conclusions atau kesimpulan, nah kini lebih kepada penutup ya, hampir sama seperti introduction. Kita akan informasikan kepada mereka apa yang sudah kita katakan. Ibaratnya kita menekankan kembali sebuah informasi yang tadi ada di body atau di inti dari presentasi yang di tengah. Jadi kita berikan kesimpulan kembali gitu ya. Kesimpulan kembali ini seperti menekankan ulang saja apa yang sudah kita informasikan begitu. So, gimana sih sebuah presentasi yang baik itu? Syaratnya bagaimana dan seperti apa? Yang jelas kita harus tahu 3 poin teknik tadi, yaitu introductions, body, and conclusions. Lalu kita ada informasi terkait dengan hal-hal yang kontras, hal-hal yang compare. Misalnya kita mau bercerita kepada konsumen bahwa kita punya produk baru terkait dengan cincin couple untuk wedding. Cincin yang ini lagi baru banget modelnya. Di mana yang cowok itu menggunakan platinum, yang cewek juga platinum tapi ada matanya, yang ini tidak gampang lepas. Misal beda dengan beberapa produk yang platinum mungkin kalau ada mata diamondnya itu gampang lepas, kalau ini enggak, dan ini model yang sangat happening banget di Eropa, dan ini dibawa satu-satunya di Indonesia, misal, ya kita harus informasikan sesuatu yang contrast and compare. Dan susunannya alphabetical, bahkan chronological. Ya kalau udah ngomongin soal desain, kita omongin soal benefit, kita omongin juga soal tentang siapa aja yang pernah pakai, yang pernah beli, kita cerita endorse-nya atau bahkan endorse-nya bercerita di situ gitu ya. Lalu kita informasikan ini bagian dari solusi sebuah problem, misal ingin dijual kembali, tidak sesulit di tempat lain gitu ya, tinggal membawa, apalagi bosan, itu bisa ditukar dengan model-model yang memang tersedia saat itu atau bahkan bisa custom, bisa digrafit nama dan sebagainya tanpa harus tambah biaya lagi misalnya. Nah, problem cause dan solutions juga harus diinformasikan gitu. Dan juga bagaimana soal alasan kenapa akhirnya ini barang yang layak untuk Anda miliki atau kenapa kita itu harus bisa kerjasama bareng, Anda layak untuk menjadi investor di sini ya itu bagian dari alasan gitu ya. Mungkin kita bisa bawakan sebuah persamaan antara visi misi dari konsumen dan juga visi misi dari seorang mitra bisnis yang merupakan audiens sehingga kita jadi bisa jabarkan sebuah inductive reasoningnya atau bahkan penguat mengapa akhirnya kita ingin bekerja sama. Nah, sekarang gimana kita membuat sebuah introductions yang sangat efektif? Jelas ini harus mengcapture seorang audience attentions. Jadi kita harus bisa menangkap gambaran dari keinginan dari audience. Yang mereka inginkan itu apa? Itu harus bisa tersampaikan di opening, di bagian pembuka dari presentasi. Dan kita harus pastikan ada sebuah laporan-laporan atau apa yang memang nampak secara jelas dari audiens. Itu ya. Bapak Ibu ada di sini kira-kira pasti penasaran kan dengan desain yang kami miliki di akhir tahun, misalnya kita jeda sebentar, mereka menjawab, ya, ya pasti segera misalnya sih. We have to establish report. Jadi kita harus terus jaga ini. Artinya mereka penasaran sesuatu hal dan kita harus em, berikan apa yang mereka penasaran. Lalu present the purpose and previous major point. Jadi kita informasikan tujuan kita. So, artinya kalau Anda penasaran, kita nggak usah lama-lama. Saya akan jelaskan. Mari kita lihat beberapa produk yang sudah kita rancang supaya teman-teman semua jadi nggak penasaran lagi. Misalnya langsunglah ada presentasinya gitu ya, ada gambar produknya. So kita harus crafting an effective body itu yang kedua. Kita harus membuat inti dari permasalahan itu bisa terjawab di inti presentasi itu sendiri. Pertama kita harus sajikan pendukung di mana ini sangat mudah untuk bisa dipahami. Kalimat-kalimat pendukung, informasi pendukung yang mudah dipahami oleh audiens. Juga bahkan lebih mudahnya kita bawakan statistik. Misal kita sudah informasikan ini produk diamond
di mana sangat hype banget di Eropa. Dan jenis ini, desain ini di Asia itu baru ada 10 gitu. Di mana Indonesia mendapatkan stok ada sekian ratus ribu itu hanya di toko kami, sedangkan yang lainnya ada di Singapura misalnya. Jadi Bapak Ibu daripada ke Singapura, Anda bisa ke sini gitu. Misalnya tanpa harus ke Singapura, Anda bisa mendapatkannya di toko kami. Nah, dengan statistik yang seperti ini, itu orang akan lebih mudah. Bahkan quotes misalnya, atau bahkan jokes, atau humor yang sesuai tapi juga harus hati-hati. Jadi misalnya, oh, misal Ibu penasaran dengan yang ada di Singapura nih, karena mungkin brand Singapura lebih terkenal elit dan sebagainya gitu. Jadi nggak perlu Ibu jauh-jauh beli tiket gitu ya. Belum nanti kalau udah beli tiket, bawa koper dan sebagainya, ternyata barangnya habis. Jadi kita akan kecewa gitu ya. Lah bisa aja pakai quotes ya. Lebih baik menggunakan apa yang ada tetapi simple daripada kita menyusahkan diri sendiri. Misalnya kita bisa gunakan quotes seperti itu, teman-teman. Dan kita juga harus gunakan kalimat-kalimat anekdot. Anekdot itu adalah kalimat perumpamaan gitu ya. Bahkan kita gunakan presentasi yang visual atau kita ada gambar. Misalnya tadi ada kapal, lalu harus bayar tiket, lalu lari-lari untuk mendapatkan, kan ribet gitu lah. Kalau di sini itu mudah, jadi nggak perlu pakai tiket pesawat, tiket kapal, bahkan Anda tinggal WhatsApp, kami sudah siapkan, Anda datang atau bahkan kita bisa antar serah Anda transfer. Nah, comparing and contrast ini yang perlu disampaikan di dalam body atau inti dari presentasi. Nah, gimana sih cara mendapatkan perhatian gitu ya, attention getting teknik dari sebuah opening? Yang pertama kita bikinkan shocking statement atau kita berikan pernyataan yang membuat audiens itu terkejut. Nah, ini mudah banget dengan cara statistik atau data survei yang tadi saya sudah info. Misalnya produknya apa? Tadi diamond berarti kan dia harus tahu diamond ini atau model ini tuh dia mungkin satu-satunya atau mungkin ini khusus platinumnya didatangkan dari California lah atau didatangkan dari Jepang lah dan sebagainya. Nah, di sini di daerah dari Jepang ini diolah di dunia itu langka, barang ini ada setiap 50 tahun sekali gitu ya, apakah dari bahan meteor kayak gitu. Nah, di sini perlu dibuat shocking statement tuh ya, atau kenapa Anda itu cocok kerja dengan kami karena kami ini perusahaan top brand di tahun 2022 itu menduduki nomor satu misalnya, karena kami punya visi jelas mengakuisisi dari yang perusahaan lebih kecil di bawahnya, bahkan kita melakukan mitra yang tidak banyak dilakukan oleh perusahaan lain. Kami paling banyak menggait mitra dari kawasan kami sendiri gitu ya. Nah, itu sebuah shocking statement. Lalu ada quotation by an expert. Misalnya nih, kita membawakan sebuah pernyataan dari seorang expert, atau kalau misal itu perusahaan besar kayak Unilever, P&G, Procter Gambler gitu ya. Nah, itu rata-rata ada bagian research development dan ada orang-orang penting di situ ya. Orang-orang bisa aja eh, endorser atau bahkan bisa aja seorang akademisi atau orang-orang yang terkait dengan riset development ya, misal profesor apa gitu. Kalau misal itu produk kecantikan atau bahkan produk diet, biasanya expert yang untuk bisa statementnya kita bawakan di presentasi ya paling dokter, ahli nutrisi, atau bahkan praktisi kesehatan yang ada di YouTube misalnya. Nah, itu bisa di quotations atau diambil pernyataannya bahwa dia sudah memakai produk ini selama sekian bulan dan dia merasakan perubahan, padahal dia juga punya sakit lambung misal, dan ini ternyata aman gitu loh. Nah, ini quotation by an expert itu harus diinformasikan kepada audiens dengan baik. Lalu kita juga harus memancing audiens dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk memberikan sebuah diskusi. Gimana menurut Anda di sini, siapa yang juga sama seperti endorser kita, seperti influencer kita yang punya sakit lambung gitu. Langsung misalnya ada yang mengangkat tangan, "Oh ya Ibu, bagaimana ceritanya?" Nah, di sini kita bisa ada sebuah momen di mana generous discussion itu jadi hal-hal yang penting ya. Jadi concern berikutnya. Lalu kita gunakan jokes dan sebagainya. Iya nih saya sampai gini-gini, dia bercerita ya. Oh gitu ya Bu. Terus Ibu beri apa gitu ya. Wah, nanti di sini ada joke bisa kita masukkan gitu ya.
Nah, atau bahkan kita demonstrasikan sebuah dramatic presentation aids atau ada iklan yang sangat dramatis gitu ya. Nah, setelah diskusi itu terjadi, lalu mungkin kita ada iklan gitu ya. Ada iklan, tapi iklannya mungkin ini agak sedikit metafor sih, agak hiperbol ya. Jadi misalnya kita beri kesimpulan, ah iya ibu, untung ibu udah sembuh ya. Nah ini cocok banget ibu kalau ingin diet atau kakak ingin diet tapi tidak ingin melukai lambung, itu sama yang seperti saya alami. Saya juga seperti itu. Nah akhirnya tiba-tiba ada yang teman jenguk saya, jadi dramatik gitu ya di jenguk saya, dia menawarkan, tadinya saya ragu orang dari keluar rumah sakit kok saya disuruh diet gitu, karena mungkin bisa jadi selama ini pola hidup saya gak sehat, makanya saya sakit. Nah akhirnya saya tidak apa-apa lah gitu ya untuk mengurangi beberapa makanan nutrisi karena sudah tergantikan nih, saya yakin. Nah, tapi di satu sisi pikiran saya adalah 50-50. Ya sudah, kalau saya semakin kurus dan tidak sesuai yang diharapkan ya apa boleh buat, namanya juga mencoba, itu pasti ada yang harus dibayar. So ini like dramatic presentation aid gitu. Ada sesuatu yang dibuat dilebih-lebihkan dalam sebuah presentasi kita ya. Ketika kita mengungkapkan itu agak dilebih-lebihkan gitu loh iklannya. Lalu kita juga harus ada informasi yang relate. Nah itu tadi kita menginformasikan cerita diri kita gitu. Setelah audiens kita tanya, mungkin diri kita punya pengalaman yang sama atau bahkan teman kita ya sebagai speakers ya, atau saudara kita atau siapapun orang yang itu kisahnya sama dengan si audiens. So di sini ada personal reference atau komplimen atau kita bisa puji si audiens ini. Wah, untung ya ibu berarti ada di sini tuh tepat banget karena yang ibu cari itu ada di produk kami misalnya. Nah, kurang lebih seperti itu. So, setelah selesai kita menginformasikan dari inti presentasi, lalu kita harus berikan sebuah closing yang efektif juga, sebuah penutup presentasi yang baik. Nah, gimana caranya? Kita buat sebuah conclusions yang kreatif dan memorable. Kita harus bikinkan sebuah penutup kalimat, ya kalimat penutup yang kreatif dan bisa dikenal. Dan buat sebuah closing itu berkaitan dengan introductions yang dimana harus nyambung dengan sebuah opening menjadi satu ya. Dan gunakan sebuah kata-kata transisi untuk mempermudah, memperlihatkan movement ya, untuk memperlihatkan pergerakan di saat closing. Dan kita harus bisa berikan sebuah closing atau kalimat penutup yang sangat-sangat smooth, sangat-sangat lancar, di mana itu kembali lagi ke penegasan di bagian opening dan juga body dari presentation. Jangan lupa untuk tersenyum dan kita bertepuk tangan. Biasanya seperti itu ya kalau bisnis. Nah, nanti ada beberapa caranya ya bagaimana untuk menutup itu ya. Bagaimana untuk menutup. So, ini tadi yang bisa saya informasikan terkait mendesain dan membuat presentasi yang efektif. Nah, bagaimana kita akan melanjutkan ke berikutnya cara berbicaranya ya. Baik, kita akan informasikan seperti apa contoh cara berbicara menggunakan bahasa Inggris atau dalam presentasi bahasa Inggris untuk opening, body, dan juga conclusions-nya. Ya, yang pertama jelas kita ketika opening harus menyapa audiens. Selamat pagi, kakak, bapak, ibu yang saya hormati dan saya cintai. Terima kasih sudah datang di event kami, di acara yang pasti kalian tunggu-tunggu, dan acara yang pasti spesial banget di akhir pekan. So, ini greet dan thank you audience jadi hal yang wajib sebagai opening dari presentasi. Good morning, good afternoon, misal itu udah malam, menjelang sore, good afternoon ya. Jangan goodbye atau good day atau juga good night itu untuk kalian mengucapkan selamat tidur. So nggak ada good night untuk acara opening presentasi, adanya good afternoon everyone. Ya. Hello everybody, thank you for taking the time to come to this event and we have to discuss something interesting today in the weekend misalnya gitu. Nah, itu opening. Tapi jangan lupa setelah kita membuka, memberikan salam dan terima kasih, kita informasikan tentang siapa diri kita. Perkenalkan, nama saya Joy, sama saya Nadia. Saya di sini akan menemani kakak semua sekitar kurang lebih 15 menit aja ya, nggak perlu lama-lama. Kalau lama-lama kita nggak jadi pacaran, karena ini hari Minggu misalnya. So, kita perlu ada beberapa jokes sebenarnya ya untuk
meringankan suasana, lebih rileks dan sebagainya. So, setelah itu kita informasikan, saya di sini sebagai ambassador dari produk jewelry XYZ. Nah, saya di sini punya tanggung jawab untuk menemani kalian. Saya di sini sebagai partner kalian untuk menginformasikan beberapa promo menarik yang setidaknya harus kalian tahu. Karena sebagai seorang perempuan, kita pasti ingin mendapatkan tubuh yang langsing dan perawatan yang oke, bukan misalnya itu tentang kosmetik gitu ya. Tentang bagaimana kita menjaga hubungan yang baik, itu melalui perawatan tubuh yang oke gitu. Lah, ini keren banget kalau kalian nanti mencoba presentasi sebuah produk di satu tim development ya. Lalu di sini kita harus informasikan sebuah topik presentasi kayak apa namanya juga introduction, memperkenalkan. Ya jelas memperkenalkan diri kita siapa, terus kita mau ngapain di sini gitu kan. Nah, di sini kita informasikan sebuah topik presentation gitu ya. Nah, saya di sini ingin membahas nih terkait dengan produk yang bisa membuat teman-teman semua lebih cantik lagi, lebih glowing lagi tanpa menyakiti perut kita sendiri. Misalnya suplemen kesehatan, suplemen tentang kecantikan, nah gitu ya. I'm here to talk about some interesting product for our healthiness and our beauty, misalnya to improve our beauty as a perfect woman, misalnya gitu ya. Nah, di sini kita akan berikan sebuah overview dari talk atau gambaran secara general, tapi singkat aja tentang apa yang akan kita bicarakan 15 menit ke depan, 10 menit ke depan. Nah, ini sangat penting sih, mention atau kita menyinggung ya, bagaimana presentasi kita itu berurutan atau enggak. Ya, best optionnya kita harus bagi menjadi 3 bagian ketika kita memberikan sebuah overview atau general summary di bagian opening tentang apa yang akan kita omongkan di body presentation nanti. Nah, kita bisa gunakan kalimat-kalimat berikut nih. Misal ya, this talk or these presentations divided into 3 part or sections, guys. So I only need around 10 minutes for you to inform a specific interesting promotional, sesuatu hal yang sangat promosi yang sangat menarik. Saya hanya butuh waktu dari kalian mungkin 15 menit, nggak banyak ya, untuk menginformasikan promo yang sangat menarik kali ini, yang ini jarang jarang ada gitu di produk kami. Nah, di sini kita bilang ada 3 gitu ya. Ya, first I'd like to, misalnya kita bilang first I'd like to inform you what kind of product is. Second, I'll move on to what the price, and then finally we'll consider discussing related to your needs, misalnya. Yang pertama kita informasikan tentang produknya apa, lalu yang kedua kita ngomongin soal harga dan bagaimana term condition untuk kita bisa membelinya. Lalu yang terakhir kita akan discussions related to respon bagaimana audience itu ingin membeli atau tidak, atau ada sebuah keluhan ya. Finally we'll consider to have a discussion, a little bit discussion for the ending, misalnya. Okay, so we have to talk about timing. Ini bisa kalian gabungkan di tadi di bagian giving overview atau bisa di akhir gitu ya. So I think the talk will not take more than 15 minutes, guys, misalnya. Dan saya rasa nggak lebih dari 15 menit sih nanti ke depannya. Jadi aman ya, kalian masih tetap bisa melanjutkan jalan-jalan di mall, melanjutkan untuk piknik, melihat dan membeli baju gitu kan misalnya. So, misal di sini kalian butuh handout yang harus di print out, itu boleh dibagikan ke mereka. Tapi rata-rata namanya campaign selalu ada handout ya teman-teman, selamanya iklan ya. Kalau presentasi iklan atau kita lagi ada presentasi bisnis itu biasanya ada handout. Nah, kita bisa tanyakan ke mereka, does everybody have a handout yet? Please take one and pass them to on. Nah, itu kita bisa kasihkan mereka. Atau misalnya mau di email juga boleh ya, masing-masing ya. Masing-masing aja kebutuhannya seperti apa. So, setelah itu kita tanyakan sebuah questions, tanyakan sebuah pertanyaan ya tentang audiens tersebut. Nah, prosedurnya persilahkan mereka nanti untuk bertanya, maksudnya gitu. Nanti kita berikan kesempatan mereka bertanya. If you don't mind, we'll leave question until the end. So, at the first, I will resume or I will inform about
this product, and then at the end you can interrupt me gitu kan, or maybe you will leave some questions, atau mungkin sepanjang kita presentasi mereka boleh interupsi gitu ya, feel free to interrupt me if there is anything you don't understand, boleh kayak gitu, you interrupt me if you have any questions, atau there will be time for questions after my presentation end. Nah itu terserah kalian, atau saya jawabnya di belakang setelah presentasi selesai. So, lanjut untuk ke main body atau inti dari presentasi. Nah, di awal dari inti presentasi, so kita harus bilang bahwa kita akan mulai ya. Bisa gunakan frase seperti, so let's start with, okay, then let's look at to the statistic, incredible statistic or this amazing statistic. Jadi ini kita kan ingin mengejutkan audiens ya. Jadi bisa aja langsung masuk ke statistik gitu. So catching the audience attentions itu bisa dengan story, bisa dengan pertanyaan, bisa dengan surprising vibe, bisa dengan problem to think about, misalnya informasi yang terkaitan dengan problem saat ini dihadapi audience gitu. So setelah ada statistik, kita langsung bercerita bahwa kayak tadi saya info kalau dia produknya diamond dan jewelry, kita bisa bilang bahwa bahan ini masih langka dan di Asia hanya sekian, atau produk kecantikan ini tuh dibandingkan yang lain, yang ini aman untuk penderita yang mungkin punya lambung atau bahkan yang darah rendah, dan dia benar-benar banyak nutrisi gitu kan. Nah, di sini ada rhetorical questions gitu. Mungkin kita bisa lemparkan sebuah pertanyaan. Jadi menurut Anda untuk makanan yang cepat saji itu pasti mudah kan gitu ya. Misalnya pasti kita menginginkan hal-hal yang mudah, bukan teman-teman semua yang ringkas karena kita orang-orang yang sibuk misalnya gitu. Nah, itu bisa kita tanyakan mereka sesekali sebagai open-ended questions gitu ya. Lalu kita berikan sebuah fakta. Tahu nggak kalau orang-orang yang sibuk itu rata-rata melupakan gaya hidup sehat. So, kita di sini menjembatani sebuah solusi orang-orang sibuk yang tidak punya gaya hidup sehat atau menghindari gaya hidup sehat supaya tetap sehat gitu. Makanya produk ini datang untuk mungkin produk healthy lifestyle seperti meal replacement or something else ya. Lalu kita introducing lagi untuk another sections. Okay, next I would like to give you another example. I will give you some information about the product misalnya. Nah, kita bisa informasikan. Jadi untuk bisa menjembatani ini, produknya bisa ini gitu. So, produk ini punya berbagai macam varian, harganya murah, rasanya enak, dan dia jelas bisa memenuhi kebutuhan gizi kita. Misalnya seperti itu ya. So, about conclusions, kalau kita sudah fokus selesai di menginformasikan hal-hal yang inti, kita akan informasikan penutup. Nah, penutup ini fungsinya men-summarize dan meng-conclude some presentations atau presentasi kita. Menggambarkan overview atau kesimpulan secara padat gitu ya tentang apa yang sudah kita informasikan. Misalnya, to summarize or in summary, we talk about this incredible product gitu, for male replacement and to supporting our healthy lifestyle without any problem get involved. Misalnya kita menyelesaikan masalah ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan tanpa memunculkan sebuah problem lain lagi. Nah, ini kita bisa informasikan ya. So, ini cocok banget karena produk ini jelas sebagai sebuah solusi masalah kita sebagai orang-orang sibuk tanpa kita harus menemui masalah lain lagi terkait kesehatan kita. So, you can finish your presentations using this statement. Seperti that concludes my talk, atau thank you for your attention, many thanks for your attention. May I thank you all being such an attentive audience. Makasih banget kalian sudah sangat antusias mendengarkan informasi yang barusan kami berikan panjang lebar. Sampai ketemu lagi, ditunggu ordernya misalnya. Ditunggu bagi yang minat, langsung aja chat kami dan akan kami tangani segera misalnya. Yang pesan untuk yang hari ini sudah datang, kami sudah siapkan, tapi ingat stok kami hanya sekitar sekian untuk yang kami bawa. Jadi karena ini promo, harganya beda dengan yang di toko gitu kan ya. Jadi yang 100 pembeli pertama akan mendapatkan benefit misalnya. Nah, itu bisa ya. So thank you so much for your attentions that bring us
in here yang akhirnya bisa membawa kita semua di sini. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk yang namanya presentasi bisnis. So, kapan-kapan kita akan coba gitu ya. Saya akan berikan sebuah task buat kalian untuk melakukan sebuah presentasi bisnis dan saya akan random giving you some product randomly. Nanti bisa aja ada yang otomotif, bisa aja ada yang produk jasa, bisa ada yang produknya agrobisnis, tempat-tempat hiburan, wisata. Nah, kurang lebih seperti itu dan kalian harus menginformasikan kepada audiens karena Anda melakukan sebuah campaign gitu ya, sebuah promotional marketing. Okay, guys, thank you so much for today. I think that's all for the presentations. If you have any questions, please inform me from a group WhatsApp. Jadi kalau ada informasi, pertanyaan, silakan ya di grup WhatsApp. Sampai ketemu lagi minggu depan. See you.